Sejak 12 November 2015, Bursa Efek Indonesia melakukan kampanye "Yuk Nabung Saham" untuk memasyarakatkan budaya investasi pada seluruh kalangan di Indonesia. Melalui kampanye "Yuk Nabung Saham", Bursa Efek Indonesia ingin merubah pola pikir masyarakat Indonesia yang awalnya menabung hanya di bank menjadi menabung bisa juga di bursa saham yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar dari tabungan di bank, tetapi juga memiliki resiko yang lebih besar. Di video ini, saya akan membahas bagaimana cara tepat menabung saham yang bisa memberikan imbal hasil besar dengan resiko yang minimal dalam berinvestasi di bursa saham Indonesia. Dalam berinvestasi saham, ada dua metode. Yang pertama, yaitu metode dollar cost averaging, yaitu kita membeli saham dengan jumlah dana yang sama secara berkala setiap bulan. Yang kedua, dengan cara metode lump sum, yaitu metode membeli saham dengan cara memborong saham secara sekaligus dalam jumlah yang besar. Metode dollar cost averaging ini adalah cara menabung saham yang dianjurkan oleh Benjamin Graham, penulis buku legendaris The Intelligent Investor, dan Warren Buffett, salah satu investor tersukses dan orang terkaya di dunia. Kelebihan investasi metode dollar cost averaging yaitu yang pertama, cara pelaksanaannya mudah dan sederhana. Kita cukup menabung saham dengan jumlah dana yang sama setiap bulan, tidak peduli apakah harga saham naik ataupun harga saham turun. Yang kedua, meminimalkan resiko kerugian. Dengan pembelian saham secara bertahap setiap bulan, akan tercipta harga rata-rata yang akan meminimalkan kerugian sekaligus bisa memberikan keuntungan finansial dalam jumlah besar untuk investasi jangka panjang. Karena walaupun indeks harga saham bergerak dinamis, naik atau turun setiap hari, tetapi harga saham cenderung naik untuk investasi jangka panjang atau di atas 10 tahun. Maka dari itu, metode dollar cost averaging cocok untuk dana pendidikan anak kuliah atau tabungan hari tua atau dana pensiun. Yang ketiga, dollar cost averaging bisa membuat kita terhindar dari momen buruk investasi. Kita tidak pernah tahu kapan terjadi krisis yang membuat penurunan harga saham yang cukup dalam. Metode dollar cost averaging membeli saham secara berkala, tidak peduli apakah harga saham naik ataupun pada saat harga turun atau kondisi bearish, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun, sehingga akan membentuk harga rata-rata pembelian. Justru pada saat kondisi krisis atau bearish, dengan jumlah uang yang sama, kita bisa mendapatkan saham dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan pada saat bullish. Hal ini akan memberikan keuntungan besar dalam jangka panjang. Berbeda dengan investasi metode lump sum yang melakukan investasi dalam jumlah besar sekali beli. Memang metode lump sum bisa memberikan imbal hasil besar saat kondisi bullish, tetapi juga memiliki resiko yang besar pada saat terjadi krisis. Sehingga kita harus punya pengetahuan dan kemampuan di investasi saham dan memiliki waktu untuk memonitor pergerakan harga saham agar mengetahui momen yang tepat kapan membeli saham secara lump sum agar terhindar dari kerugian. Dan jika kita lengah, apalagi pada saat terjadi krisis yang tidak terduga, investasi metode lump sum bisa menimbulkan kerugian yang besar. Sehingga metode dollar cost averaging lebih cocok untuk investor pemula dan investor yang tidak bisa mengamati pergerakan harga saham setiap waktu. Yang keempat, menghindarkan kita dari loss aversion bias. Loss aversion bias adalah kecenderungan investor untuk menghindari kerugian dibandingkan meraih keuntungan dengan nilai yang sama. Kebiasaan seperti ini bisa membuat kita tidak mampu mengambil keputusan yang rasional saat kita berinvestasi. Seringkali loss aversion bias membuat investor ragu-ragu dalam proses pengambilan keputusan, baik saat membeli saham ataupun menjual saham. Hal ini bisa membuat kita kehilangan potensial gain atau kesempatan untung saat harga naik
dan bahkan bisa mengalami kerugian saat harga turun. Dengan metode dollar cost averaging yang tidak peduli apakah harga naik atau harga turun, tetap beli, menghindari loss aversion bias. Kesimpulannya, metode lump sum atau metode memborong saham sekaligus dalam jumlah besar sekali beli lebih cocok dipraktekkan atau dilakukan oleh investor saham berpengalaman, bermodal besar, dan memiliki waktu untuk mengamati pergerakan harga saham serta mengevaluasi dan menganalisa pasar. Sementara metode dollar cost averaging lebih cocok untuk investor pemula dan investor yang tidak memiliki waktu dan pengalaman yang cukup untuk mengevaluasi dan menganalisa pasar. Sekarang, bagaimana cara menabung saham yang tepat? Yang pertama, Anda membuka rekening saham dan rekening dana nasabah di perusahaan sekuritas. Yang kedua, tetapkan nominal dana yang harus ditabung tiap bulan untuk beli saham. Yang ketiga, tentukan saham blue chip apa yang ingin Anda tabung setiap bulan. Yang keempat, setelah rekening saham dan RDN jadi, kita dapat menyetorkan dana secara rutin atau menggunakan fasilitas auto transfer dari rekening pribadi setiap bulan untuk ditransfer ke rekening RDN Anda dan membeli saham secara rutin, tanpa perlu melihat apakah harga saham naik ataupun turun. Karena kalau kita melihat pergerakan harga saham yang naik ataupun turun setiap hari atau setiap waktu, kita akan tergoda untuk melakukan trading saham dan bukan menabung saham. Bagaimana cara menentukan saham yang ditabung setiap bulan? Yang pertama, Anda harus perhatikan watak pemilik daripada emiten tersebut. Warren Buffett berkata, sebelum membeli saham, lihat watak pemiliknya, etikanya, moralnya, dan lain-lain. Untuk melihat itu, jika saham itu sudah IPO lebih dari 3 tahun, Anda bisa melihat dari track record pertumbuhan harga sahamnya dalam 3 tahun terakhir. Maka dari itu, pilihlah saham yang watak pemilik bisnisnya bagus, seperti Grup Jarum, Grup Astra, Grup Kalbe, atau Grup BUMN yang kinerjanya bagus, rutin membagi dividen, dan pergerakan harga sahamnya cenderung naik dalam jangka panjang. Yang kedua, pilih perusahaan yang good corporate governance-nya bagus, yaitu perusahaan yang memiliki aturan, praktek, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan antara pemangku perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat secara transparan, secara tepat dan akurat, baik dalam aspek keuangan, operasional, ataupun aspek-aspek yang lain. Yang ketiga, pilihlah saham blue chip. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Inilah Ciri Saham Blue Chip. Yang keempat, jangan menabung saham yang dapat notasi khusus atau tato dari BEI. Untuk mengetahui perihal notasi khusus atau tato, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Teliti Sebelum Investasi. Apa yang harus dilakukan? Yang kelima, perhatikan valuasi saham yang mau dibeli. Untuk lebih detailnya, Anda bisa melihat pada video saya berjudul yang pertama, cara memilih saham super. Yang kedua, mengapa investor harus membaca laporan keuangan. Yang ketiga, investasi sebelum membeli saham. Langkah keenam, pilihlah emiten yang tren bisnis ke depannya bagus. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat. Langkah ketujuh, jika Anda bisa menabung saham dengan dana yang cukup besar setiap bulan, akan lebih meminimalisasi resiko jika Anda bisa melakukan diversifikasi portofolio dengan membeli 3-5 saham blue chip dengan cara dollar cost averaging setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya, saham dijual naik, dibeli turun, ini solusinya. Inilah 7 langkah yang bisa Anda lakukan untuk menabung saham yang tepat, agar bisa mendapatkan imbal hasil yang besar dengan risiko minimal di bursa saham Indonesia. Lakukan terus, saving, investing, protecting, agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.